patok-patok itu misalnya tanah dipatok gitu. Nah ini mengacu ke yang kedua itu ke perbatasan. Jadi kota inti yang ada di Keraton Mataram Yogyakarta. Dia merupakan benteng kan, keraton dari paling tidak benteng spiritual gitu kan, yang melindungi atau memproteksi keraton itu. Kemudian juga tempat dulu pernah menjadi semacam mahkamah syariah. Itu dugaan saya kayu yang diproduksi tahun itu terus kemudian digunakan untuk Masjid Patonegoro pasca Mataram Islam, karena logikanya adalah Patonegoro itu ada karena konteksnya adalah setelah keberadaan dari Keraton Yogyakarta. Yang membelah Mataram Islam menjadi dua kan, Keraton Yogyakarta sama Kasunanan Surakarta ya. Tapi fungsinya macam-macam dalam sepanjang sejarahnya gitu. Saya kira itu punya peran masing-masing dalam konteks sejarahnya masing-masing. Melangi berasal dari kata mulangi yang dapat diartikan sebagai mengajar. Melangi adalah sebuah daerah yang terletak di Sleman, Yogyakarta yang akan kaya warisan budaya, baik berupa benda maupun non-benda. Salah satunya adalah Masjid Patonegoro Melangi yang berdiri sejak tahun 1723 Masehi. Masjid ini telah menjadikan saksi bisu perjalanan sejarah perjuangan, pendidikan, dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Saat ini, Masjid Patonegoro Melangi menjadi salah satu tujuan utama bagi peziarah dari seluruh penjuru Nusantara. Dan semua itu kami rangkum dalam video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A yang beranggotakan saya Zahid, saya Adi, saya Aulia. Jadi kali ini kami sedang berada di Desa Melangi yang ada di Sleman, dan kami sudah bersama dengan Bapak Muhammad Mustafid yang lebih dikenal dengan sebutan Gustafid. Iya. Ya, jadi beliau ini adalah seorang pengasuh Pondok Pesantren Aswaja Nusantara yang ada di Melangi, dan juga beliau adalah salah satu dari takmir Masjid Patonegoro gitu, Pak. Iya. Ya, jadi kita mau ngapain sih di sini sekarang? Jadi kita ini di sini bakal tanya-tanya nih dengan bapaknya mengenai Masjid Patonegoro Melangi. Jadi mungkin bisa langsung lanjut ke pertanyaan pertama aja, Pak. Sebenarnya ini kalau dari namanya ya, Pak. Patonegoro itu kan kalau diartikan kan kayak apa sih, pasak negara loh, atas negara itu ada filosofinya nggak sih, Pak, sebenarnya dari nama itu, Pak? Ya, Patonegoro itu kan patok ya, fondasi ya, kan fondasi, bisa juga patok-patok itu misalnya tanah dipatok gitu. Nah ini mengacu ke yang kedua itu ke perbatasan. Jadi kota inti yang ada di Keraton Mataram Yogyakarta kan. Nah Keraton Mataram Yogyakarta itu dikelilingi oleh 4 masjid Patonegoro kan, 1 masjid pusat kan, yang orang menyebutnya juga sedulur papat lima pancer gitu, pancernya kota gede itu. Kemudian ada Masjid Patonegoro, ada di Melangi, ada di Plosok Kuning, ada di Dongkelan, ada di Mbabatan. Nah itu paralel dengan sumber filosofis Yogyakarta ya. Berarti pas Masjid Patonegoro ini dibangunnya tuh pas zaman udah Keraton Yogyakarta atau pas masih Mataram Islam, pasca Mataram Islam. Jadi Masjid Patonegoro itu dibangun setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755. Meskipun bahan-bahannya itu ada yang jauh sebelum itu kan, karena itu ada ukiran dengan tahun 1724 misalnya. Nah itu dugaan saya kayu yang diproduksi tahun itu terus kemudian digunakan untuk Masjid Patonegoro pasca Mataram Islam, karena logikanya adalah Patonegoro itu ada karena konteksnya adalah setelah keberadaan dari Keraton Yogyakarta. Nah, sementara Keraton Yogyakarta itu lahir karena salah satunya Perjanjian Giyanti yang membelah Mataram Islam menjadi dua kan, Keraton Yogyakarta sama Kasunanan Surakarta ya. Berarti kalau dari sejarahnya itu awal berdirinya itu sebelumnya gini, Pak. Kenapa sih Masjid Patonegoro itu dipilih di Melangi gitu, Pak?
Eh, mungkin konteks geografis kan, yang karena memang itu adalah titik-titik penting itu kan. Kemudian yang kedua mungkin ya karena Melangi itu merupakan tanah pendidikan yang sebelumnya dipilih oleh Mbah Kiai Nuriman sebagai semacam home base atau tempat melakukan aktivitas termasuk pendidikan, dakwah dan lain sebagainya. Berarti Masjid Patok Negoro di 4 lokasi ini punya kaitan erat sama keraton. Oh iya, itu kalau orang keraton menyebutnya sebagai Masjid Kagungan Dalem. Kagungan dalam. Iya. Berarti Atau masjid kepunyaan Keraton ya. itu ya. Statusnya sama seperti Kauman. Ya, jadi sudah menjadi heritage atau cagar budaya di level DIY gitu. DIY provinsi. Ya, tapi fungsinya macam-macam dalam sepanjang sejarahnya gitu. Oke, karena sudah dijelaskan terkait dengan sejarah-sejarahnya, saya mau bertanya terkait dengan siapa aja sih Pak tokoh penting yang ikut serta membangun Masjid Patok Negoro Melangi ini? Tentu yang pertama menginisiasi yang mendirikan ya Mbah Kiai Nuriman itu sendiri. Beliau nama lainnya juga BPH Sandiyo, Bendoro Pangeran Haryo Sandiyo. Nah, itu merupakan kakak dari Hamengkubuwono yang pertama. Nah, dan juga para putra cucunya kemudian dan dilanjutkan juga para pengikutnya, dzurriyyahnya gitu sepanjang perjalanan sejarah. Saya kira itu punya peran masing-masing dalam konteks sejarahnya masing-masing. Terus kalau bicara tentang sejarah nih Pak, kalau tanah Jawa itu kan dulunya kan terkenal dengan kepercayaannya masing-masing gitu Pak, kayak kejawen yang masih hidup Buddha gitu. Nah, adanya Masjid Patok Negoro Melangi ini ada kaitannya nggak sih Pak sama persebaran Islam di tanah Jawa itu? Oh ada, ya kan ada. Jadi Patok Negoro itu kalau dilihat dari perspektif keraton, dia merupakan benteng, kan keraton dari paling tidak benteng spiritual gitu, yang melindungi atau memproteksi keraton itu. Kemudian juga tempat dulu pernah menjadi semacam mahkamah syariah. Itu persoalan-persoalan yang terkait dengan agama itu diselesaikan di Melangi. Kemudian pernah menjadi pusat juga pendidikan kader dari keraton gitu untuk dikirim di Melangi gitu. Juga kalau dari perspektif katakan masyarakat, jadi Masjid Patok Negoro itu selain menyelenggarakan acara-acara yang terkait dengan keraton seperti peringatan Hadeging Negari, juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Jadi, makanya Melangi sendiri itu salah satunya bermakna dari kata mulangi. Mulang itu orang yang mulang, mengajar. Karena mayoritas orang Melangi itu mengajar agama. Nah, sehingga mungkin proses panjang dari mulangi menjadi Melangi, gitu. Melangi. Ya, gitu. Nah, terus kemudian Melangi juga menjadi pusat persemaian pesantren yang ada di Melangi dan juga sekitar di Jawa gitu. Sampai sekarang ada sekitar 17 pesantren yang ada di pesantren, dan kemudian juga banyak lulusan orang Melangi, lulusan dari Melangi itu setelah itu pulang ke daerahnya masing-masing kemudian mendirikan pesantren. Kemudian pernah juga menjadi pusat perjuangan kan? Karena Melangi juga nggak lepas dari kolonialisme dan imperialisme, dan termasuk Pangeran Diponegoro itu salah satu tempat yang sering didatangi itu adalah Melangi. Jauh sebelum itu ketika kecil oleh Nyai Ageng kan, itu juga sering dibawa ke Melangi untuk ngaji gitu. Dan banyak pasukan Diponegoro itu berasal dari Melangi gitu.
Kira-kira Bapak bisa cerita nggak mengenai sejarah kenapa di sini jadi banyak pesantren gitu? Awalnya gimana? Ya karena itu ada banyak yang Melangi menjadi pusat pendidikan agama itu. Pendidikan agama. Kemudian banyak orang yang datang. Nah, kalau yang datang itu kan butuh asrama, butuh tempat. Nah, akhirnya kemudian dibuatkan asrama gitu. Nah, asrama ini yang kemudian berkembang menjadi Melangi gitu. Menjadi pesantren. Iya, gitu. Berarti sebenarnya kalau secara dilihat dari sejarah ya masyarakat Melangi ini harusnya sama pendatang tuh udah nggak asing ya Pak. Oh iya, nggak asing, sudah integrasinya cukup kuat gitu. Apalagi yang sudah mondok gitu. Oh iya. Berarti yang mondok juga dari mana-mana ya? Ya dari mana-mana, dari hampir se-Nusantara itu ada. Dari luar Jawa juga banyak. Banyak. Kalau bagaikan sungai berarti Melangi itu kayak hulunya atau apa ya, bagian atasnya, curugnya. Terus kemudian lain. Dan juga apa ya, berarti menariknya tuh emang di Melangi ini emang dari sejak awal tuh emang udah terkenal sebagai pusat pendidikan agama gitu ya. Ya, dulu pusatnya di masjid, kan. Kemudian seiring banyaknya orang yang datang dan butuh intensitas dalam mengaji itu, kemudian peran ini diperankan di pesantren, didirikan pesantren, dan sehingga tidak terlalu membebani beban masjid. Nah, masjid masih tetap digunakan untuk ngaji, tapi biasanya untuk orang sepuh-sepuh, itu yang muda-muda itu di pondok pesantren gitu. Sampai sekarang setiap hari itu ada 2 kajian di masjid Martonegoro, setiap habis maghrib sampai habis subuh. Itu kegiatan rutinan Itu kegiatan rutin ya setiap hari. Di samping ada kegiatan yang sama ya, ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam, sama dengan masjid yang lainnya. Cuman Melangi dalam memperingati itu mungkin acaranya agak besar gitu. Boleh dijelaskan Pak seperti apa sih kegiatan-kegiatannya gitu? Tergantung. Jadi kalau yang harian itu biasa ada jamaah, kemudian ada kajian rutin itu. Kemudian kalau terkait dengan momentum ya tergantung misalnya bulan Ramadan gitu, itu ada banyak kegiatan kajian lebih intensif lagi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat kalau yang Ramadan itu. Kemudian ada Maulid gitu, peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu event besar itu kan. Itu sampai dari pagi sampai siang itu kan. Semua masyarakat naik tumpek-blek biasa di situ kan. Itu termasuk salah satu acara yang besar tuh Maulid Nabi. Iya, Maulid Nabi gitu. Terus ada ya biasa Isra Mi'raj, kemudian ada pengajian yang lain gitu. Juga digunakan ya untuk orang ziarah itu juga dari orang luar, kemudian ziarah ke Mbah Yai, kemudian ya biasa sholat sembahyang ke masjid gitu, atau mereka request gitu pengen dijelaskan tentang Melangi itu seperti apa, sejarahnya seperti apa. Nah, kalau ada request itu kita menyiapkan SDM untuk kemudian menemui para berziarah itu. Kalau untuk acara yang dilakukan dari keraton di sini ada nggak Pak? Ada 2 yang ada sekarang masih berlangsung. Pertama peringatan Hadeging Negari, peringatan berdirinya negara Keraton Yogyakarta. Itu biasanya dibagi-bagi untuk event ini di Melangi, ini di Plaza Kuning, ini di Dongelan, ini di Babatan, gitu. Itu beda-beda anunya. Kemudian yang kedua Majelis Bukharen. Majelis Bukharen itu ngaji yang diselenggarakan oleh diinisiasi oleh keraton, yang tempatnya itu berputar gitu kan di masjid-masjid Kagungan Dalem tadi. Salah satunya adalah Melangi. Iya. Itu kegiatan tahunan berarti Pak. Kalau itu periodik ya, tapi saya lupa berapa bulan sekali gitu. Karena kan muter itu. Berarti 1 tahun itu bisa berapa kali gitu. Iya. Kalau yang majelis itu. Iya. Dan karena Desa Melangi ini kan juga termasuk terkenal dengan wisata religi ya Pak ya, ziarah. Nah, itu sebenarnya wisatawan yang sering datang itu mayoritas pada berapa bulan sekali atau emang benar-benar rutin setiap hari ada atau gimana Pak? Tiap hari hampir ada. Tiap hari. Iya, tiap hari. Tapi yang misalnya yang kalau weekend itu banyak, kan bisa sampai
1.000 2.000 gitu kan. Kalau momentum masa itu biasanya Syawal, kemudian menjelang puasa, kemudian Suro besok ini sebentar lagi gitu. Itu akan banyak. Nanti yang berziarah ke Masjid Nabawi. Tapi tiap hari ada. Kan bahkan kadang beberapa bus gitu. Biasanya ziarahnya kemana? Ya ke makam Mbah Yai Nuriman. Berarti untuk selain ziarah ke makam itu aktivitas lainnya apa aja Pak, atau cuman ya udah ziarah aja? Nah, untuk sementara masih itu. Jadi mereka yang datang itu untuk berziarah itu. Jadi menurut saya belum bisa dikategorisasi Desa wisata. Wisatawan itu. Jadi karena semata-mata orang berziarah, tidak berpikir untuk wisata, untuk menikmati ini gitu. Nah, itu yang perlu ditumbuhkan sehingga mungkin misalnya mereka bisa lebih lama di Melangi. Bisa Berarti dari pihak Melanginya juga udah punya pikiran untuk mengembangkan lagi atraksi-atraksi yang ada di Melangi gitu ya Pak? Ya, saya berpikir seperti itu. Jadi mengembangkan keseniannya, kemudian mengeksplorasi kulinernya, bahkan herbalnya, tradisi pengobatan yang ada di Melangi, cerita-cerita lokal yang ada di Melangi. Itu banyak sekali. Banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan Betul. sebenarnya Pak. Iya. Menurut saya kalau yang menarik dari Melangi ini cerita sejarahnya sih Pak. Kayak kalau di sini selain masjid itu sesuatu atau situs yang bersejarah selain masjid itu ada apa Pak? Sebenarnya sejarah perjuangan itu yang menurut saya menarik kan, karena kalau Anda baca bukunya Peter Carey kan, yang orang yang menulis tentang sejarah Diponegoro, kemudian Babat Diponegoro sendiri yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro, itu selalu menyebut-nyebut kata Melangi dan Kiai Melangi di sana. Itu peran yang belum banyak dieksplorasi. Karena wisatawan yang kebanyakan berkunjung ya udah untuk ziarah untuk aja. Ziarah dan tahunya. Tujuannya untuk ziarah, bukan untuk mengetahui sejarah di balik Melangi itu apa gitu ya Pak. Sid, ada yang tanya? Berarti kalau ditarik lagi ke sejarah nih Pak, tadi kan ada sebagai pertama awalnya kan mungkin sebagai pusat penyebaran agama Islam, terus ada kolonialisme dan lain-lain kan jadi tempat perjuangan juga gitu Pak. Itu ada nggak sih transformasi apa aja sih yang udah dialami sama Masjid Patok Negoro Melangi waktu Pak? Pertama transformasi dalam bentuk fisik kan. Jadi tahun 80-an tepatnya 84 itu pernah ditingkat direhab kan. Karena pengunjung yang kalau Jumatan itu sudah enggak meluap gitu kan. Itu berjalan sampai 2012 atau 2014 saya lupa. 2000 kayaknya 2011-an ya. Nah, terus kemudian oleh Dinas Kebudayaan itu kembalikan lagi ke bentuk aslinya. Jadi ada kajian kemudian bentuk aslinya seperti ini, yang tingkat tadi dibongkar, kemudian dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, beberapa masih asli itu, tapi misalnya lantai itu baru, tapi bentuknya dulu katanya gitu. Itu. Ada kolamnya juga. Berarti diperbarui tapi ininya disamakan loh. Ya, betul. Sekarang udah jadi cagar budaya. Sekarang jadi cagar budaya sampai sekarang. Dan kalau dari sisi transformasi peran, itu punya peran yang bermacam-macam itu. Dalam sejarahnya itu bermacam-macam. Oh ya Pak, tadi pas di depan tuh saya lihat masjid itu di gerbangnya itu ada logo NU. Itu bisa diceritain nggak Pak? Kenapa ada logo NU di situ? Mayoritas orang sini warga Nahdlatul Ulama. Iya. Soalnya kalau di Yogyakarta kan kita kenalnya kan ramenya di pusatnya Muhammadiyah motor ya Pak. Agak sedikit ke barat ini ada komunitas NU gitu di sini. Iya. Berarti Patok Negoro ini kan di Yogyakarta ada 4 ya Pak? Iya. Itu tiap
ininya punya sejarahnya masing-masing loh. Punya sejarahnya masing-masing, sejarahnya punya yang tokoh berbeda. lokalnya masing-masing, punya kegiatannya masing-masing gitu. Tapi saling terkait. Misalnya begini, Pelosok Kuning itu yang mendirikan adalah Mbah Kyai Mursodo. Nah, Mbah Kyai Mursodo itu salah satu dari putra Mbah Kyai Nuriman. Berarti kalau dari keempat masjid itu tokoh pendirinya paling tua tuh Melangi. Mbah Kyai Nuriman. Iya. Berarti paling awal itu Melangi. Melangi. Iya. Baru ada yang lain dijaga gitu. Betul. Kalau Melangi kan udah jadi ya awalnya gitu Pak, pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Itu efek ke masyarakat, apa sih kebiasaan-kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang masih ada tuh apa aja Pak? Yang jelas satu tradisi keagamaan kan. Kemudian ada tadi living tradition tadi, tradisi kesenian yang sampai sekarang masih ada itu kan. Ada juga sholawatan yang langgam Jawa gitu, itu juga ada di Melangi. Kalau Anda mungkin googling gitu search di YouTube itu akan banyak kesenian sholawatan yang berasal dari Melangi yang khas gitu. Karena sempat disebutkan sama Bapak tadi kalau pengunjungnya itu bisa lebih dari 1.000, itu tuh tanggapan dari masyarakat tuh gimana Pak? Apakah mempunyai tanggapan negatif atau malah mendukung? Sangat positif. Sangat positif. Jadi salah satunya ya terus meningkatkan kualitas pelayanan terutama di masjid kan. Ini juga akan dibangun fasilitas MCK untuk memenuhi kebutuhan itu. Selama ini baru 8 itu aja masih kurang gitu. Kemudian mau dibangun lagi. Ada bangunan baru lagi Pak? Iya. Berarti emang fasilitasnya udah cukup memadai ya Pak sebenarnya? Iya. Untuk masyarakat berkunjung. Iya, kalau untuk sekedar peziarah dan yang mau ke masjid itu sudah cukup memadai gitu. Tapi untuk konteks pariwisata tadi mungkin perlu ditata Perlu ulang. dikembangkan Lagi. lagi. Tapi kalau misal ada wisatawan yang overload gitu, lahan parkirnya tersedia gitu. Tersedia itu sebelum masuk ke sini itu kan ya itu yang ada bongkaran bangunan itu. Itu tapi biasa. pernah nggak Pak yang benar-benar parkiran nggak cukup gitu? Kalau pas hall nanti tanggal 15 Juni. Wah itu penuh sekali ya Pak. Kalau ada acara-acara gitu ya. Kalau ada acara besar berarti pasti penuh banget nih. Ramai. Mungkin kalau tadi kan kita sempat jajan di depan Pak. Ada ini juga itu berarti salah satu usaha. Nah itu food court itu. Itu salah satu tempat untuk juga memberikan pelayanan kepada para peziarah juga ya dan wisatawan yang ke Melangi. Meskipun itu atas inisiasi individu warga ya, tapi tidak katakanlah belum by design oleh misalnya pengurus masjid atau kelompok darwis begitu ya. Itu warga yang menangkap peluang itu dan kemudian dijadikan tempat untuk itu. Berarti cukup warganya cukup cepat juga ya Pak menanggapi adanya bukan wisatawan tapi jamaah peziarah peluangnya itu di situ ya Pak. Berarti untuk dampak ekonominya juga sangat mendukung ya Pak? Lumayan ya, terutama yang berjualan di sepanjang jalan, itu mendapatkan kemanfaatan yang cukup tinggi. Jadi masyarakat juga kena dampak positif dari itu kegiatan pariwisata di sini ya Pak. Dan tadi Bapak di awal nyebutin kalau misalnya ada peziarah yang mereka ingin dijelasin mengenai sejarah dari Melangi ini, terus biasanya kayak ada orang yang jelasin itu apakah orang itu orang gaib atau gimana Pak? Yang mana? Yang kalau misal ada peziarah yang dia mau dijelasin mengenai sejarah Melangi gitu. Apakah itu ada pemandunya? Ada sekian orang yang punya kemampuan untuk menjelaskan sejarah itu. Kalau misal peziarah umum gitu Pak, masuk ke masjid itu ada HTM-nya enggak Pak? Enggak, ATM. Tiket masuk. Enggak ada tarif. Enggak ada. Enggak menarik tarif dari ini berarti. Enggak ada.
paling dari parkir dan lain-lain gitu. Paling parkir pun tidak, dalam tanda petik bukan kebijakan kelembagaan ya. Jadi ada warga yang karena mungkin butuh dijaga kemudian melakukan. Kalau dari yang itu, yang misal minta dijelasin sejarah gitu, ada Itu Enggak dari ada. Pop Darwis itu. Iya, masih itu tuh enggak ada free aja. Free aja. Tapi biasanya dikasih seikhlasnya gitu ya. Ya, ya mungkin yang merequest biasanya ngasih apa gitu. Tapi iya, sebenarnya nggak ada tarif. Mm-mm. Berapa menit? dua. Itu ada lagi ya? Apa ya? Tapi aksesibilitas dari Masjid Melangi ini cukup strategis ya Pak? Ya, Karena cukup. dekat banget sama Ya. ring road dan gampang Ring road, ditemui. kemudian dekat rumah sakit. Dekat rumah Dan sakit. ya meskipun berjarak sekitar 400-500 meter sudah ada pertokoan. Kalau di Melangi sendiri sudah banyak pertokoan. Dan ATM misalnya itu ada di ring road itu ada. Kalau di Melangi belum ada. Belum ada. Berarti kan ya ini kan Melangi kan juga sebagai desa wisata gitu. Kalau dari desa wisatanya sendiri berarti apa sih main attraction-nya tuh Masjid Patok Negoro itu, Pak? Apa sih atraksi utamanya gitu? Atraksi utamanya sebenarnya itu. Jadi yang ada di Melangi itu adalah tadi living tradition yang tidak didesain untuk wisata awalnya. Jadi itu bagian dari kesenian dan kebudayaan yang terus berkembang di Melangi, dipraktekkan oleh orang Melangi dan dilestarikan oleh orang Melangi. Jadi tidak didesain untuk misalnya untuk kebutuhan pariwisata. Nah, begitu. Entah nanti kalau kemudian berkembang konsep wisata yang serius itu nanti akan muncul sekian atraksi gitu. Nah, gitu. Berarti awalnya emang ya ada masjidnya dulu, terus baru semuanya kayak kebudayaan dan lain-lain terus berkembang, terus ada makam, ada yang lain tuh kemudian ada keinginan jadi desa wisata gitu. Iya. Jadi kalau desa wisata itu dari Dinas Pariwisata, setahu saya menetapkan Melangi sebagai salah satu destinasi wisata, terutama destinasi wisata keagamaan atau kultur itu atau cultural gitu. Itu di tahun berapa Pak? Dijadikan? Saya lupa, tapi mungkin baru beberapa tahun yang lalu tepatnya, belum lama. Nah ini juga belum banyak disentuh menurut saya, kan belum banyak diberdayakan, belum banyak diberi masukan gitu atau perspektif tentang bagaimana mengembangkan paket wisata religi gitu. Potensinya kurang digali lebih dalam. Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi cerita dan lain-lainnya ya potensinya sebenarnya cukup banyak, banyak sekali. Banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan sebenarnya. Tapi dari kelembagaan Melangi sendiri itu emang sudah ada pembicaraan tentang memajukan atau mengembangkan potensi-potensi di Desa Melangi ini atau belum Pak? Dari kelembagaannya sendiri? Kalau yang kesenian itu terus dilestarikan karena sekarang bukan hanya orang-orang yang sudah sepuh atau orang tua yang mengembangkan itu, tapi sampai ke level anak-anak gitu. Dan mereka bisa mempraktekkan itu. Itu kayak ada sanggarnya gitu. Sanggar nggak ada, tapi karena itu katakanlah bagian dari salah satu event keagamaan, jadi sering dilaksanakan gitu. Rutinan ya Pak ya? Rutinan atau? Ya rutin tapi tidak misalnya ada yang rutin, ada yang sebulan sekali, ada yang 35 hari sekali gitu. Kalau yang kesenian sholawatan itu ya tiap malam Jumat selalu digelar di masing-masing kelompok yang ada di Melangi. Gitu. Berarti setiap bulan gitu tuh pasti ada kegiatan di sini. Oh, Pak? Pasti ada kan itu.
untuk acara-acara besar itu tuh dibuka untuk umum atau Kalau yang cuman kayak kayak apa yang besar itu? kayak apa tadi yang disebutkan Maulid Nabi atau Maulid Nabi Kalau maulid itu umum tapi terbatas kan terkait dengan tempat. kapasitas ya. Tempat dan biasanya 1.500 sampai 1.800 gitu yang hadir. Itu biasanya pengunjung dari ada yang dari luar kota atau Tapi rata-rata asli Melangi. Jadi orang Melangi yang misalnya di yang dari luar gitu, Ya. yang udah keluar terus pulang ngoten. ya. Tapi kalau peziarah silakan dari mana saja boleh. Berarti itu kalau Maulid Nabi kan ya kalau di kampung saya biasanya Maulid Nabi itu kan disiarkan dari masjid terus satu kampung tuh ya bebas ngoten Pak. Kalau di Melangi itu berarti Ya satu kampung, tapi kampung, artinya bukan kampung bukan orang di luar kampung Melangi. ya Gitu. berarti masyarakat Melangi sebenarnya cukup banyak ya Pak ya. Itu cukup banyak. Kalau mulot tuh biasanya pulang semuanya. Rata-rata malah kepulangan orang Melangi itu mulot sama hari raya itu. jadi banyak pemudik Mas. Jadi kalau lebaran juga banyak pemudik di sini ya Pak ya. Udah. Apa ya? Kalau dari peziarah itu biasanya kalau peziarah itu kan mayoritas kan orang-orang sepuh ngoten Pak. Kalau yang berkunjung ke Melangi itu Ya enggak juga. Enggak juga. Kalau Ada saya juga lihat tuh banyak santri-santri yang dari pemuda, yang pemudi gitu. kalau dari itu mungkin dari santri pondok pesantren gitu nggak mungkin ada waktu Pak. Banyak. 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 Biasanya itu kalau yang di sini katanya ada 17 pesantren ya. Itu orang-orang yang nyantri di sini tuh rata-rata gimana sih Pak? Ya dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah gitu, dari berbagai latar belakang, juga dari SD sampai pasca sarjana itu semua ada di Melangi. Kalau di total mungkin santrinya sekitar digabung gitu ya 2000-an. 2000-an. Juga ya. Berarti kalau dari sejarahnya ya sebenarnya masyarakat Melangi itu kalau ya apa ya Pak, misal dijadiin suatu destinasi wisata gitu ya masyarakat Melangi ini udah biasalah gitu sama Sudah pendatang biasa. sama Ya, pariwisata. apalagi mata pencaharian orang Melangi itu sangat terkait dengan wisata ya. Jadi konveksi produk-produk di Malioboro itu disuplai oleh masyarakat Melangi. Banyak kan dari sini juga ada. Iya. Dari sini. Selain itu apa Pak? Kalau apa ya pekerjaan di orang-orang di Melangi itu? Sebagian besar itu entrepreneur itu. Entrepreneur. Ada juga yang jadi guru. Tapi yang birokrat sangat sedikit. Bisa dihitung dengan jari. Sebenarnya kalau buat wisata ya kan emang awalnya kan dari masyarakat dulu ya. Masyarakat harus ya mau gitu loh sama orang-orang dari luar. Dan itu tadi dari munculnya pondok pesantren itu kan awalnya juga apa sih kayak penyedia akomodasi ya kan Pak. Iya. Terus baru jadi berkembang jadi pondok pesantren. Jadi familiar juga gitu loh sama dunia pariwisata. Awalnya pariwisata banget. Dan Jadi ya, Nanti untuk opening juga bisa apa? kan udah apalagi dan apa ya? Oh iya Pak, sekarang kan kayak masalah sampah di Jogja ini lagi hype banget ya Pak. Kalau masalah sampah di Melangi ini gimana? Di Melangi belum ada pusat pengelolaan sampah, kan? Jadi orang masih langganan. Ada beberapa katakanlah pengumpul sampah pengangkutan gitu. Iya, pengangkut sampah itu yang masuk ke Melangi. Tapi dengan adanya pariwisata ini justru menimbulkan dampak lingkungan nggak Pak? Gitu di sini. Sejauh ini belum. Sejauh ini karena katakanlah sampah yang dari itu sekedar orang kalau beli makanan atau apa gitu, beli minuman. Langsung dibuang ke tempat sampah yang Iya. aman. Untungnya saja belum sampai yang kayak
menyebabkan sampah numpuk gitu ya Pak? Ya, betul. Soalnya kalau ngomongin soal apa ya, pariwisata tuh salah satu penghasil sampah terbesar Mas Ya, sebenarnya. ya. Memang di sini belum ada ya. Belum ada, Saya kira nanti akan mestinya harus juga diagendakan untuk mengelola sampah secara terpadu, dan saya Pak Ihsan yang ketua Pok Darwis ini juga katanya sedang mengembangkan pengelolaan sampah. Kalau boleh dijelasin nggak sih Pak, dari bentuk masjid atau arsitektur masjid yang unik di masjid atau negara Melangi itu gimana? Yang unik. Itu punya simbol dan makna masing-masing ya kan. Jadi kenapa ada air misalnya, itu bagian dari untuk untuk memastikan kesucian lahir sebelum masuk ke masjid. Jadi orang masuk ke ke masjid itu melewati dulu kolam dulu untuk memastikan semuanya tersucikan. Biasanya kan masjid itu kan dari kamar mandi atau MCK langsung ke masjid gitu. Nah, kadang-kadang itu masih banyak terbawa najisnya itu terciprat. Nah, itu ada air itu untuk memastikan kesucian, karena sudah secara teori itu sudah lebih dari 2 kula itu kan, sehingga kalau terkena najis selama belum berubah masih tetap suci. Nah, itu disucikan itu. Nah, kemudian secara tasawuf, secara filosofi, jadi ars itu kan dikelilingi air. Nah, sehingga masjid itu kan Baitullah. Nah, itu sebagai simbolisasi masjid juga dikelilingi air. Nah, dan bisa mau masuk masjid ke Melangi bisa itu kan dari 3 pintu itu. 3 pintu. Nah, itu konon iman, Islam, ihsan itu. Nah, kemudian ada tangga, itu ada 7 tangga. Itu 7 pintu surga atau 7 ayat dalam surah Al-Fatihah begitu. Nah, itu masing-masing punya makna masing-masing itu. Filosofinya masing-masing. Iya. Kalau atapnya ada filosofi. Ada itu, tapi saya lupa, itu rumit sekali itu ya, ada itu ayat. Juga itu atapnya. Iya. Itu atapnya bentuknya ini Pak. Kayak Ya, itu ada tiga tingkatan ya, itu punya makna sendiri-sendiri. Jadi salah satu yang khas dalam ini arsitektur Jawa atau Jawa Islam atau Islam Jawa itu semua punya makna filosofi selain fungsi yang fungsional. Jadi kalau membangun sesuatu itu makna simboliknya pasti kena gitu. Bukan hanya sekedar untuk tempat yang punya fungsi fisik. Betul. Arsitekturnya tuh kalau sama masjid di Kauman itu ya apa sih sama gitu Pak. Konsepnya mungkin agak sama. Kauman, terus masjid Mataram Islam. Masjid Gede Mataram, terus yang di Demak itu kurang lebih bentuknya mirip-mirip. Ya. Kan itu dalam satu garis sejarah. Betul. Dari Wali Songo, kemudian Demak, kemudian Pajang dan Jipang. Kan Pajang dan Jipang dulu, kemudian Mataram Islam, kemudian karena kolonialisme dan imperialisme itu kemudian terbelah lagi menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Ini masih terbelah lagi jadi Keraton dan Pakualaman. Kalau Solo Mangkunegaran. Nah, itu sampai evolusinya sampai sekarang menjadi daerah istimewa. Yogyakarta. Sejarahnya sebenarnya panjang banget. Panjang sekali. Sebenarnya kalau dibikin paket wisata tuh sejarah kayak gitu tuh sangat menarik. Terus sekarang sumbu filosofis itu kan baru terdaftar ke ini ya, warisan budaya dunia. Warisan dunia. Harusnya ini juga filosofinya bisa gitu. Bisa dikembangkan bisa ya. Iya. Di Kauman aja bisa dikembangkan dari storytellingnya gitu. Ya, di sini ya. harusnya bisa dikembangkan seperti itu ya, Pak. Itu menarik, salah satu cerita yang menarik di sini, potensi
minat khusus sejarah mungkin gitu. Sejarah religi. Ada lagi nggak? Coba berapa menit? Harus pakai. Bisa gitu nanti shoot footage. Kemarin udah ada shot footage tapi ntar kalau mau lagi Ya, kitanya kan belum ada ya. Closing. Closing nggak? closing. Kalau mau tanya Iya, satu lagi Pak. terus closing. Ya. Apa nanya apa? Oh iya, itu kan ada satu masjid tuh Pak di depan. Itu masjid baru aja itu. Masjid baru. Ya, Tapi kalau yang mendirikan warga. kegiatan masyarakat tuh terpusatnya jadi terbelah gitu ya, Pak, atau enggak? Iya, enggak ke terpusat ke sana. Terpusat tetap ke Masjid Patok Negoro. Masjid Patok Negoro. Itu berarti Itu dibuat untuk itu untuk misalnya untuk yang apa Jumatan yang sedang dalam perjalanan kemudian cari masjid itu ya. ya masjid yo. Saya bikinnya ya masjid-masjid di pinggir jalan ngoten biar Iya. buat musafir atau apa gitu, Pak. Pak, kalau di masjid gede kota Mataram di kota gede itu kan kalau misalnya enggak jam sholat itu kan ditutup. Kalau di Melangi gimana? Enggak dibuka sih. Dibuka Selalu 24 jam. dibuka. Iya. Untuk mengakomodasi siapa aja yang datang Iya, masjid sampai itu ya, Pak. terbuka. Ya. Berarti 24 jam. 24 jam. 24 jam. Siapa mau closing? Aku lagi. Oke, jadi teman-teman tadi itu adalah seputar tentang Masjid Patok Negoro Melangi. Jadi dari cerita tadi, dari wawancara tadi, tentunya banyak potensi-potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan untuk pariwisata ya. Untuk explore lagi, tapi ya itu butuh waktu dan juga butuh sumber daya manusia yang apa namanya, yang ya berkompeten ngoten ya Pak. Karena itu kan kalau nggak salah tadi dari penitah dari apa namanya daerah ngoten Pak. Jadi apa ya, kurang apa ya sebenarnya kalau dari daerah kan cuma ya udah kamu jadi desa wisata, belum dikembangkan yang lebih dalam lagi. Iya. Banyak lagi. Jadi semoga dari wawancara ini dapat membuka wawasan teman-teman juga bahwasanya kalau pariwisata itu nggak harus melulu tentang seneng-seneng gitu teman-teman. Bisa juga untuk belajar sejarah, belajar budaya, dan juga ya banyak lah tentang itu. Jadi mungkin kami sampaikan terima kasih kepada Oke, Pak sama-sama. Mustafid dan juga teman-teman sekalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.